Bersyukur pertama saya memulai, kalau kita bicara perjalanan karir, saya mulai dengan kalimat alhamdulillah, bersyukur. Terus kalau ditanya kenapa milih energi, itu nggak ada rumusnya ya, karena udah masuk pertama kali di pekerjaan, kebetulan masuknya di PLN, jadi bicara di energi. Jadi waktu kita Bu Ibu memilih energi enggak dari hal ini ya, tetapi karena memang dari awal saya masuk di PLN Group. Nah, saya bermula dari teknokrat gitu ya. Jadi teknokrat artinya memang staff mulai dari bawah, saya bekerja dari bawah di pembangkitan tenaga listrik di Priok, Tanjung Priok. Kalau kalian jalan-jalan ke Tanjung Priok, di situ ada PLTGU Priok. Disitulah saya mulai masuk tahun 93 di sana. Setahun di sana, hampir 2 tahun lebih saya di sana. Lalu kemudian masuk ke kantor pusat. Nah, disitulah mulai kacau tuh latar belakang pendidikan saya gitu ya. Saya sudah mulai ke arah manajemen, ke administrasi dan sebagainya gitu. Tapi memang semangat pembelajar saya sangat tinggi. Jadi 20 tahun saya di teknokrat, artinya saya mempelajari benar mengenai proses bisnis di perusahaan yang memproduksi tenaga listrik. Lalu saya masuk mulai ke arah manajemen. Itu kemudian kira-kira di karir saya di 15 tahun itu saya mulai masuk ke arah manajemen, mulai dari manajemen dasar. Cukup panjang ya kalau dilihat ya, masa dari 0 sampai 15 tahun baru itu ya, tapi memang itulah kondisinya. Lalu kemudian masuk ke manajemen dasar, lalu masuk ke eksekutif, ke jajaran direksi. Itu saya di sampai 7 tahun ya, sampai ke arah di PLN pusat gitu ya. Kalau teman-teman melihat track record saya sebagai PLT Dirut waktu itu sama 5 bulan dan terjadilah kejadian blackout gitu ya. Itulah ya satu kejadian waktu saya memegang 2 hari sebagai PLT Dirut. Jadi itu benar-benar luar biasa, baru 2 hari pegang SK PLT Dirut yang tidak membebaskan fungsi saya sebagai direksi pengadaan strategi 1. Tapi ya kami jalani ya, bagian dari pendewasaan leadership, alhamdulillah ya. Pasti Tuhan memberikan tugas bagi saya ya. Kenapa kok saya yang dipilih di situ? Lalu setelah dari PLN, setelah menjadi eksekutif, jadi saya teknokrat, kemudian saya belajar eksekutif, mengelola suatu korporasi, dan korporasinya tidak kecil, korporasinya sangat besar dan berdampak signifikan pada strategis energi. Lalu saya diberikan kesempatan kemudian saya diberi kesempatan untuk masuk menjadi birokrat gitu ya, membantu di birokrat gitu ya sebagai tenaga ahli menteri. Nah, 4 tahun saya dari 2020 Juni sampai dengan September 2024 ya, 4 tahun. Di situ saya belajar, birokrat itu seperti apa sih? Yang saya pelajari adalah bagaimana mengeksekusi atau menyiapkan suatu kebijakan dari nol sampai terjadinya suatu kebijakan, mau itu berupa Kepmen, mau itu berupa Perpres. Itu saya ikuti gitu ya, termasuk undang-undang ya, draft undang-undang, meskipun belum sampai lahirnya undang-undang, tapi saya mencoba mempelajari itu dan saya pelajari benar, seperti ini ya. Jadi mempelajari benar, saya tidak hanya sekedar saya terlibat, tapi saya tahu ini harus begini, caranya harus begini, siapa saja sih stakeholdernya. Sangat menarik ternyata gitu ya. Tetapi karena terlalu lama di eksekutor, jadi seolah-olah pada waktu saya di birokrat, membantu di birokrat, actingnya menjadi eksekutor juga masih agak kental gitu ya gitu ya. Itu yang mungkin membedakan gitu. Jadi saya tenaga ahli tapi setiap hari masuk gitu ya. Itulah, jadi ini kok tenaga ahli tiap hari masuk gitu ya. Itu satu hal yang positif negatif gitu ya. Tapi bagi saya enjoy dan saya sangat menikmati. Dan setelah itu saya diberikan kesempatan untuk melakukan tugas pengawasan. Tapi memang pengawasan sifatnya korporasi, yaitu pengawasan di suatu koperasi sebagai komisaris. Di sana, disitulah saya mengerti bagaimana sih tugas sebagai seorang pengawas gitu ya. Tetapi karena waktu di birokrat, cakrawala waktu saya di eksekutor itu cakrawala korporasi. Tapi pada waktu di birokrat, membantu di birokrat sebagai tenaga ahli menteri, itu cakrawalanya menjadi cakrawala nasional. Melihat bahwa kepentingan nasional itu benar-benar di atas kepentingan korporasi. Itu terasa sekali gitu ya. Terasa sekali karena yang ditangani adalah akses energi.
gitu ya. Akses energi di mana itu sangat mendasar terhadap kebutuhan masyarakat. Dan ternyata listrik itu bukan komoditas, listrik itu infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah, dan itu diatur mulai dari energi primernya, pemerintah turun tangan, turut campur dalam hal pricing dan sebagainya, sampai kepada akhirnya dalam tarif listriknya pemerintah masih menjaga itu. Jadi ini infrastruktur, belum bisa masuk kepada sektor komoditas yang orang mau ganti-ganti channel, ganti-ganti listrik, mau pakai berapapun seperti di pasar, belum sampai ke sana kita ya. Tetapi saya melihat bahwa karena infrastruktur maka beban negara itu sangat berat di sana. Nah itulah menyebabkan cakrawala nasional saya, horizon cakrawala helikopter view-nya menjadi lebih tinggi gitu ya. Dan melihat kepentingan nasional itu jauh lebih tinggi daripada kepentingan korporasi. Nah dari situ lalu kemudian masuk ke pengawasan. Nah terakhir tuh tadi, kenapa kok tiba-tiba saya tertarik masuk ke DEN gitu ya. Saya setelah keluar dari Kementerian SDM sebagai tenaga ahli menteri, lalu saya kembali ke basic saya seorang engineer teknik kimia. Saya dipercaya menjadi ketua Badan Kejuruan Teknik Kimia Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi mengelola organisasi nirlaba profesi insinyur. Jadi kemudian saya dibalikkan lagi, bagaimana nih seorang profesi insinyur itu seperti apa? Apa kontribusi seorang profesi insinyur gitu ya? Oh ternyata luas sekali gitu ya. Ternyata insinyur itu profesi dan sama seperti dokter. Jadi kita kalau lulus sarjana teknik kemudian kita enggak ngambil profesi, terus kita mengerjakan sesuatu yang keinsinyuran, itu sebenarnya sudah melanggar undang-undang gitu ya, yang harusnya menjaga safety dan sebagainya. Tapi inilah bagian dari tugas challenging di organisasi PII, kebetulan menjadi ketua BK Kimia, dan kemudian saya fokus di sana menjaring kolaborasi dengan beberapa kementerian dan lembaga, BUMN, dan kemudian menarik di sana ya, menarik. Disitulah saya melihat bahwa demand energi terbesar adalah industri. Nah, di situ saya mulai ketertarikan saya, bagaimana ini? Waktu saya di PLN, kami bantu di SDM, kita melihat bahwa kita mendorong di supply. Tapi supply nggak bisa dibangun kalau demand-nya nggak ada, gitu ya. Nah, oleh karena itu, begitu kami masuk di 1 tahun di PII dan kemudian in charge dengan Kementerian Perindustrian, melihat bahwa demand industri ini yang harus bisa seimbang dan bisa berkolaborasi, bersinergi dengan supply energi. Nah, itulah saya tertarik masuk ke DEN, di mana salah satu fungsi yang saya ingin sangat harapkan adalah, motivasi saya adalah pengawasan lintas sektor, pengawasan pelaksanaan kebijakan lintas sektor. Kenapa? Karena kita ini semua sudah lengkap. Pemerintah Indonesia ini, Kementerian SDM ini sudah membuat dengan detail, ya, mulai dari undang-undang energinya udah detail, turunannya undang-undang energi ya, kebijakan energi nasional, memberikan arah itu detail sekali, jelas sekali, target ini jelas sekali, dan itu sulit loh, membuat target itu sulit. Jadi apa gunanya kita membuat target yang sulit, yang membuatnya aja sudah susah ya, terus dibiarkan saja, nggak bisa dieksekusi, hanya karena pada waktu pelaksanaan itu semua nggak komit. Hari ini, tahun ini harus mendeliver ini, nggak komit nih, mau mundur sekian pengawasannya gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena salah satu fungsi DEN adalah pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang energi lintas sektor, maka itulah yang membuat saya tertarik. Dan ternyata setelah saya masuk, ada satu step yang ternyata ketentuan mengenai pengawasan itu belum diatur secara ketentuan, secara prosedur. Rancangan Perpres sudah siap, tetapi masih belum bisa disetujui oleh Bapak Presiden. Nah, oleh karena itu ini challenging, tetapi barangkali mungkin sambil menunggu itu paralel kita mulai melakukan fungsi pengawasan. Itu kira-kira Mbak, mengapa tiba-tiba gitu ya. Jadi harapannya kalau kita itu bisa kita lakukan, pengawasan itu bisa saya hanya berpikir, masa sih kalau kita sudah bisa melakukan pengawasan itu nggak ada sih sedikit kontribusi untuk menaikkan demand dan supply ini bisa matching gitu ya, minimal sekian % lah terhadap target di sini kan, jangan sampai terlalu jauh gitu ya gapnya gitu ya.
karena pengawasannya sudah menjadi lebih efektif. Semuanya sudah merasa embedded, merasa punya ownership terhadap Ken gitu ya. Ada 7 menteri kan Mbak ya, yang kemarin juga ikut dilantik gitu ya. Alhamdulillah dengan 8 APK. Mudah-mudahan ini langkah Bapak Presiden Prabowo, langkah Ketua Harian kita Bapak Menteri SDM sangat bagus, memulai periode Dewan Energi Nasional dengan satu milestone yang sangat kuat. Bapak Presiden sebagai Ketua Umum Dewan Energi Nasional sudah memberikan dukungan penuh dengan melalui pelantikan ini, dan Bapak Ketua Harian Bapak Menteri SDM sebagai Ketua Harian dan sudah menerima mandat berdasarkan kemarin menandatangani surat ya komitmen untuk melakukan sebagai fungsi Ketua Harian, dan inilah milestone yang sangat hebat dalam sepanjang sejarah Dewan Energi Nasional ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Menteri SDM yang sudah mencapai ya, sudah meyakinkan Bapak Presiden bahwa milestone ini harus tercapai. Demikian. Mau dipanggil apa saja sebenarnya oke, karena itu adalah nama yang baik dari orang tua saya. Mulai dari Sri adalah nama yang baik ya. Itu adalah nama Jawa, emang saya lahir dari Jawa gitu, orang Jawa pasti ada Sri gitu ya, dan itu Sri itu adalah nama yang sangat bagus. Penny itu artinya juga bagus. Inten itu juga bagus. Jadi Cahyani bercahaya juga bagus. Jadi mau apa saja boleh, tapi memang kebanyakan banyak yang manggil saya dengan Ibu Inten gitu ya. Jadi sebenarnya fitrah kita sama ya Mbak, ibu-ibu semua tuh ya begitu gitu ya. Dan saya waktu jadi leader, waktu jadi pemimpin pun saya gaya kepemimpinannya ya gaya ibu gitu. Menganggap itu semua ini adalah pekerjaan, yuk kita sama-sama, nggak ada, ayo dibantu sebagai layaknya ibu terhadap anak gitu. Itu kelihatan melekat sekali saya pada kolega direksi, tapi kalau pada anak buah saya anggap anak. Kalau dia butuh konsultasi, ayo konsultasi gitu ya gitu. Memberi masukannya juga sama seperti mengarahkan kayak orang tua ke anak gitu. Itu adalah saya, nature saya, yang mau saya rubah juga susah. Ya udahlah, saya akhirnya ya itu aja lah gitu ya, apa adanya lah saya memimpin dengan cara yang seperti itu gitu ya, dengan segala positif dan negatif ya. Ada positifnya pasti ada negatifnya ada gitu ya. Tapi bagaimana kita memanage, tetapi memang saya termasuk yang goal oriented. Ya, itu saya goal oriented, maka saya fokus. Saya akan ngejar target. Itu kejar target, itu goal oriented. Jadi kalau udah saya pegang ini, orang mesti agak meleng sedikit, saya ingetin ini sudah harus gini, ayo gitu ya. Itu mungkin itu positif, tapi juga ada kelemahan karena saya terlalu goal oriented gitu ya. Kadang-kadang saya lupa pada proses gitu, bahwa saya juga harus humanis gitu ya. Itu termasuk negatif gitu ya. Tetapi pada waktu saya selesai dari eksekutor, kemudian saya masuk ke organisasi Nirlaba, itu yang membuat saya menjadi humanisnya menjadi lebih tinggi. Saya belajar humanis dari organisasi Nirlaba. Memimpin suatu organisasi Nirlaba itu sangat challenging. Dia terikat nggak dengan kita kok. Dia mengikatkan diri dengan sukarela. Orang-orang yang tergabung di dalam organisasi Nirlaba itu adalah orang-orang yang mengikatkan diri secara sukarela, dan kita nggak ada ikatan. Kalau di organisasi BUMN mereka kan kita gaji ya, ada gaji. Dengan ada gaji ada performan yang harus mereka deliver. Kita gampang, tinggal minta performannya kayak apa. Kamu udah terima ini, kamu harus memberikan service level agreement sesuai itu, kinerjamu seperti. Tapi kalau mengelola organisasi Nirlaba nggak bisa. Loh, Bu, saya ikut-ikut aja. Ibu nggak bisa, ibu nggak gaji saya, orang nggak ada gaji, semuanya pro bono semua, itu kan? Disitulah letak challenging, dan disitulah pengalaman saya untuk mengelola leadership yang voluntary tadi. Itu membuat saya belajar humanisme, yang mungkin waktu saya menjadi leader di BUMN itu rendah. Kalau kita mau lihat, barangkali orang melihat Bu Inten terlalu fokus pada goal oriented, ya. Saya kadang-kadang lupa kepada humanis, tetapi masih ada humanisnya ya. Tetapi enggak seimbang.
karena saya lebih lebih fokus pada achievement gitu. Begitu nirlaba, enggak, berubah total saya nggak bisa nyuruh orang, saya hanya bisa bagaimana kalau ini dikerjakan, ayo kita sama-sama mengerjakan, saya coba dari saya, kalau Anda mau ikut yuk, coba bayangkan, padahal kita punya cita-cita yang besar gitu ya, kita punya tujuan, tapi caranya nggak bisa, kamu ini ya nggak bisa. Nah, itu sangat jadi, dan itu menarik sekali. Nah, dari situ nggak ada wanita sukses tanpa support, terutama dari suaminya. Jadi di balik kesuksesan semua pasti itu suami saya mendukung, dan saya benar-benar disupport full oleh suami saya, dan itulah suami sahabat ya, rekan kerja gitu ya, luar biasa. Lalu anak-anak ya, anak-anak sudah paham, begitu ibunya keluar nggak bisa dihubungin lewat telepon. Itu ada saat-saatnya 7 tahun saya sebagai eksekutor, anak-anak langsung ada apa-apa sama ayahnya, karena saya kebebanan peran ya, berat soalnya. Terus terang saja berat. Mengelola korporasi di sektor energi memang luar biasa besar, luar biasa berat, karena itu menyangkut infrastruktur, menyangkut akses energi kepada masyarakat. Dan itu begitu saya keluar rumah, saya memang sulit, tidak bisa dihubungin, balik lagi nature-nya. Dan saya mau tahu nggak hobi saya, pasti ketawa pasti kalau melihat hobi saya itu bersih-bersih. Jadi kalau saya stres, pelampiasan saya harus fisik saya yang saya keluarkan. Maka saya dengan sukarela membersihkan sampai detail bersih. Nah, itulah saya pakai dulu waktu zaman saya jadi dirut di salah satu anak usaha BUMN itu, ada Jumat bersih. Dan tugasnya adalah membuat kinclong pembangkit. Berkah itu. Saya pembangkitnya harus kinclong, kamu harus bisa makan di bawah situ. Yang itu sebenarnya kotor. Kita makan di situ. Itu. Jadi kalau bisa undang saya kalau Anda sudah bersih. Mereka berlomba-lomba, Bu, saya udah siap bersih. Saya di saku udah bawa lap. Begitu nggak bersih saya langsung itu naluri saya. Itu ibu-ibu banget gitu. Ibu-ibu banget gitu. Ini kok masih kotor sih, lucu ya. Tadi sebenarnya saya malu juga ya, Bu Dirut kok, tapi itu natural gitu ya, itu natural, dan itu saya happy aja, saya nggak merasa berat gitu ya. Dan akhirnya kinclong, bener-bener saya juga kaget, oh ini bisa sebersih ini ya. Iya bu, kita makan di sini. Ini nggak ada debu, batu bara, nggak ada, ini bersih gitu. Wah itu saya sampai saya senang sekali saya punya seorang GM namanya Ibu Rita. GM itu GM wanita. Itu benar-benar satu kebanggaan saya dalam satu pencapaian sebagai seorang leader. Yang leader itu harus create leader. Itu saya berhasil itu. Saya senang sekali punya seorang GM wanita. Pertama, GM pembangkitan wanita pertama. Dan dia keren banget. Dia masuk boiler. Ini dia naik ke atas, udah nggak maksudnya dia benar-benar dapat diandalkan gitu. Karena apa? Supaya ada energi saya yang itu lalu kemudian itu rilis sehingga saya bisa fokus lagi gitu. Itu caranya. Jadi itu rilis, kemudian saya bisa fokus sehingga saya bisa melihat lebih jernih gitu ya. Karena kalau ada ilmu ya yang di Instagram biasanya lihat nggak? Kalau Anda punya stres, jangan Anda bawa stres itu. Itu semakin Anda pegang stres itu semakin berat karena kita megang. Maka letakkanlah stres itu. Begitu itu diletakkan, kita bisa melihat dengan jernih. Oh, permasalahannya itu. Nah, itulah yang saya lakukan. Jadi begitu ini berat, udah deh. Lakukan yang lain, yang enjoy. Kan bersih-bersih nggak usah mikir ya, benar nggak? Nggak usah, akan capek ya. Ada. Gitu dah, rilis, ngelihat lagi. Itu ya, kok saya nggak lihat itu ada gitu, temu. Jadi kalau lihat saya bersih-bersih berarti itu lagi stres. Dari awal motivasi saya adalah pengawasan lintas sektor. Meskipun itu ya sulit, ya ada hal-hal yang sifatnya barangkali nanti sulit, tapi saya mau mencoba melakukan itu dengan baik. Yang saya akan fokus adalah bagaimana mengoptimalkan supply energi,
di mana suplai energi ini akan bisa terrealisir apabila ada demand energi, dan demand energi ini saya akan fokus di industri. Jadi kami akan mendorong industri, kami akan berkolaborasi, bersinergi dengan Kementerian Perindustrian sebagai pembina teknis industri agar mereka bisa tumbuh. Dengan mereka tumbuh sesuai dengan rancangan jangka panjang mereka, di Kementerian Perindustrian mereka memiliki suatu rencana jangka panjang strategis yang sangat bagus, yaitu rencana induk pembangunan industri nasional atau RIPIN yang sangat bagus, sudah tertata, ada target-targetnya jelas, apa saja yang mau dibangun. Kita akan intensif berkolaborasi dengan mereka supaya ini terbangun demand-nya. Suplai energi yang ada di dalam RUKN diturunkan di dalam RUPTL, baik RUPTL-nya PLN atau RUPTL-nya Wilus, ini akan sama-sama bergerak. Tetapi industri ini akan bisa dibangun manakala ada pasar. Nah, gak mungkin dong industri dibangun terus mau pakai pasar apa? Pasarnya harapannya adalah pasar substitusi impor. Kalau pasar substitusi impor bisa kita bangun, maka targetnya Bapak Presiden Prabowo yang sangat menantang, 8% pertumbuhan ekonomi PDB di tahun 2029 itu bisa terwujud dengan cara PDB itu ada G, government spending, insentif-insentif yang bisa mendorong terhadap naiknya industri. Lalu C, konsumsi, itu adalah konsumsi masyarakat yang berasal dari banyaknya lapangan pekerjaan yang dibuat berdasarkan industri yang tumbuh. Coba bayangkan Mbak, satu pabrik ada 1000 orang, ada 4 orang anggota keluarga, 4000. Itu semua, dan konsumsi karena mereka akan mempunyai lapangan pekerjaan yang bagus, C-nya meningkat. Lalu kemudian karena produknya adalah produk substitusi impor, maka M-nya turun, produknya X-nya naik. Ya, jadi di situ akan lebih mudah mencapai target 8% pertumbuhan PDB di tahun 2029 dengan cara tadi. Supply energi naik, tapi supply ini harus ada yang nangkepnya adalah demand energi dari industri. Industri akan tumbuh apabila pasarnya dibentuk, dan pasarnya prioritasnya pasar substitusi impor, yang kemudian ini bisa memberikan efek double kepada tadi X dan pada M turun. Gitu Mbak, kira-kira mudah-mudahan bisa tercapai ya. Saya satu deh, jangan kabur aja dulu. Udah itu aja. Cintai Indonesia, ini tempat tanah air kita. Siapa lagi yang mencintai negara ini kalau bukan kita? Itu yang pertama. Negara ini negara besar. Negara besar. Tentunya mengelola negara besar sulit. Saya yakin 100% pemimpin-pemimpin di Indonesia ini adalah pemimpin yang bagus. Tinggal sekarang Sistem ini sudah bagus, tinggal apalagi pengawasan, law enforcement, gitu ya, konsisten dan komitmen pemerintah untuk menjalankan tadi aturan. Kan sudah bagus, ada target tahun ini tercapai ini, tahun ini kalau kita komitmen, kita konsisten, insya Allah ya semuanya sama nih kan. Memang Indonesia dulu merdeka karena kita punya common enemy ya, mari kita ciptakan common enemy-nya. Common enemy-nya sudah ditunjukkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Swasembada energi. Itu goals-nya. Artinya apa? Common enemy-nya kan tahu ya. Kalau swasembada berarti kemandirian. Kita mulai dari ketahanan energi. Kita sekarang sudah posisi tahan energi, kita udah masuk. Bapak Menteri SDM sudah mau menargetkan kita sangat tahan di akhir tahun 2029. Sangat tahan. Untuk menuju ke sana, setelah sangat tahan berarti mulai kemandirian ini dibentuk. Bapak Presiden Prabowo sudah meminta swasembada, berarti di antara tahan dengan sangat tahan kita akan introduce kepada kemandirian. Kemandirian berarti memanfaatkan seluruh sumber daya energi lokal untuk kita bisa maksimalkan dengan baik. Itu Mbak. Jadi anak-anak Gen Z itu luar biasa, otaknya cerdas, semangatnya tinggal cara fokus. Coba cintai negara kita, lihat masih banyak area-area yang bisa dilihat, bisa kalian kontribusikan. Tinggal sekarang mulai cinta dulu, setelah cinta pasti menarik ya, buat ini sesuatu yang menarik, create sesuatu. Anda itu anak-anak muda itu Gen Z itu kreativitas thinkingnya keren banget ya, dan itu masih banyak ladang
yang bisa dioptimalkan di situ ya. Jadi semangat pertama tadi, semangat itu saya cenderung senang dengan anak-anak Gen Z. Tinggal bagaimana cara menyentuh kita, mereka membuat mereka cinta. Kalau mereka sudah cinta, keren, cool istilahnya ya. Kalau Gen Z selain cool apa ya? Kayaknya masih cool ya. Masih cool ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang-kurang tadi, aduh maaf ya, saya malu sebenarnya ya. Tapi ya udahlah ya.